poker or what? Apa yang harus kamu lakukan, Gusti? Tugasku hanya menyampaikan. I was the one who excelled her. Vowing to release an unimaginary. All right, so let me hit the floor. He's impossible. Really is. Sini. Sini. Nggak usah pakai assalamualaikum. Natural aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurian, sebagai pengoleksi atau kolektor film Polaroid 35 mili, yaitu di layar tancap. Lalu masalah hobi di film, saya dari masih kecil, dari masih SD udah hobi di layar tancap. Terus sebenarnya saya dulu itu saya masih sekolah, begitu tamat sekolah SD saya jadi kondektur. Akhirnya beralih beberapa tahun kemudian saya jadi supir angkot. Karena saya hobi di film, sisa ngumpulin dari sedikit-sedikit, sisa narik angkot, saya beliin film 16 mili di 2003. 2004 kita beli film alat proyektornya 35 mili, dan 2005 saya kumpulin film-filmnya, ngoleksi. Dulu dipotong, dibolongin, kasih skrup. Harusnya di sini nih lubang itunya. Ini sekarang kita lagi di lokasi di Kampung Cikoleang, Pabuaran, Gunung Sindur, Bogor. Dalam rangka ada yang hajatan di sana, dia nanggapnya layar tancap. Nah, seperti itu. Mungkin nanti sore kita ada pemasangan layar tancapnya, dan persiapan proyektor 35 mili. Dan film-filmnya nanti akan saya persiapkan. Kalau film Indonesia semua atau film lainnya bisa 4 judul atau 5 judul, tapi kalau ada film Bollywood, film India paling sekitar 3 judul film yang kita persiapkan. Dulu saya waktu masih kecil ya, terus saya senang banget nonton film, itu tahun 90-an saya nonton. Makanya sekarang hajat nih, adik saya yang hajat mah, bukan saya. Makanya saya suruh nanggap film. Makanya saya panggil Bang Ian. Dulu waktu zaman dulu itu saya nonton jam 5 saya udah datang, Bang. Ngelihat apa judul filmnya gitu. Makanya sekarang saya menanggap. Dulu kan 35 mili nih, kalau jam dulu katanya mambak gitu, Bang. Biasa sih yang nyewa request film juga, dan ada juga yang nggak request, jadi terserah kita, ada seperti itu. Misalkan dia minta film-film jadul, ya kita bawain. Kalau yang hajatan minta request, dan kalau dia cuma bilang nyewa film aja, pakai layar tancap aja, film berarti dari saya bebas. Hari ini bawa 3 judul film, film nasional, film barat, film India, Bollywood. Biasanya kalau sore-sore itu kita putar film-film jadul, terus baru keduanya film Bollywood atau film barat, terakhirnya baru film sisanya, seperti itu. Kalau Indonesia sekarang udah hampir 220 judul film yang dikoleksi, dicampur sama berbagai genre, ya sekitar kurang lebih 500 judul film berbagai genre yang sudah dikoleksi. Awal ngoleksinya dulu kita beli dari teman ke teman aja, ya 1 judul, 2 judul kita beli, atau 5 judul, ya lama kelamaan sampai bertahun-tahun alhamdulillah jadi banyak, penuh di gudang, hampir penuh lah. Lalu film yang 1 kopi atau 2 kopi itu agak sulit karena mereka banyak yang buru, kecuali film yang kopinya banyak itu kita gampang juga, dan harganya juga terjangkau juga. Kalau yang film 1 kopi atau 2 kopi itu agak mahal beli filmnya. Film itu berkisaran dari harga yang murah, dari harga 1 juta per judul sampai 45 juta per judul juga ada, beda-beda. Bahkan lebih dari 5 juta juga 1 judul pun ada. Film luar kan itu mahal-mahal. Kalau kita beli itu film luar paling mahal, itu film India. Seperti itu. Oh, kena air nih ya.
Nah air nih, tuh lihat dia luka jadi luntur. Akibat kena air nih, jadi ini tuh dia luntur gambarnya, kurang perawat jadinya. Kalau untuk Slowly 35 mili, kalau film nasional terakhir di 2013 awal ya. Kalau 2014 kan udah nggak pakai lagi Slowly bioskop. Di 2015 dia makainya di PC, digital flash disk, dia makainya InFocus. Bioskop sekarang kan seperti itu. Jadi nggak ngeluarin film-film baru lagi kalau buat film nasionalnya. Terakhir di 2013 awal. Kalau film luar masih bikin, masih produksi. 2018, 2017 pun masih ada, 2020 pun masih ada yang bikin film Slowly 35 mili, film luarnya. Kalau film luar yang terbaru itu nggak bisa belinya karena kan teksnya udah beda. Di sini kan yang bikin teksnya udah nggak ini lagi, udah nggak aktif lagi buat film-film di Indonesianya. Yang bikin subtitle film Barat, yang bikin subtitle film India ya. Ada juga yang kenal, tapi kan mereka memang udah nggak aktif itu untuk Slowly 35 mili di Indonesia, seperti itu. Bisa sampai pagi. Oh nggak tahu layar sampai dibuka kita masih pada nonton. Jangan dulu mah. Semua film ditonton berarti Bang ya? Lah iya, sekarang yang masih resep sekarang ya. Apa aja ya? Iya, tapi kan bocah sekarang mah beda. Udah ada YouTube, udah gampang nonton film. Zaman kita mau ada YouTube, udah susah. Udah TV gue ada. Ngandelin film doang, ada yang malam minggu doang gitu. Ada peraturan kayak gitu. Tanjung gini ada keseruannya. Iya. Kita bisa. Kadang-kadang nih, zaman dulu kalau nonton film dua kecil ya, seru tuh. Diseling sama ini orang nyapun. Nyapun apa tuh? Ada tuh. Ngapin pengantin. Anin pengantin. Ada besan, ada tamu. Pokoknya sedang serunya tuh nonton film, baru setengahnya tuh itu udah nyapun lah. Film dimatiin. Udah dimatiin dulu gitu. Jedah dulu film. Sewot banget nonton sedang resep lagi bayar prima itu. Gara-gara nyapun. Ini film nasional 4 reel, di film barat 4 reel. Enggak, kalau bedanya ya paling saya kasih judul di depannya seperti ini. Nah, dia setiap kaleng film itu ada judul-judulnya. Satu reel itu paling minim buat film nasional atau film barat itu 4 reel. Satu reel ini 18 menit durasinya, dikalikan 4 reel. Operator sekarang cuma sepasang aja, cuma 2. Memang harus 2 dia, karena di layar biar ada terus gambar. Jadi rel ini satu habis, pindah ke rel 2. Proyektor ini habis, pindah ke proyektor ini, seperti itu. Setiap reel itu di akhir cerita itu, di akhir reel itu pasti ketahuan. Jadi ini udah mau habis, ya langsung pindah ke proyektor berikutnya. Kalau dulu sih, dulu dari teman ke teman juga, ada juga yang dari bekas bioskop. Bekas bioskop kan kalau tok bioskop dahulu itu bangkrut, kecuali di mall dan di plaza. Kalau di mall di plaza pasti rame terus ya bioskop. Jadi kita yang dapatnya pas di tok bioskop seperti itu. Ada yang bioskop udah bangkrut, dari teman kasih tahu, akhirnya proyektornya kita beli, dikasih kabar. Kalau masalah harga itu berkisaran ada yang komplit, ada yang kagak, ada yang normal, ada yang kagak. Jadi kalau yang komplit, yang normal itu yang paling mahal. Kalau yang normal itu, yang komplit itu bisa 30-an. Kalau yang biasa-biasa aja paling 20 atau 15 dapat dulu itu. Kalau sekarang mungkin lebih mahal, kalau yang layak pakai, layak jalan pasti mahal. Paling kita bawa operator 2 orang, 3 orang sama saya. Sebenarnya sih berdua juga cukup, cuman terlalu takutnya agak capek, jadi bertiga bisa. Kalau layar itu kita tergantung lokasinya. Kalau lokasinya luas, mungkin kita bawa layar yang agak lebih besar. Kalau lokasi sedang, paling kita bawa layar yang ukuran 3x7. Kalau yang luas bisa 4x9, bisa 5x11 bisa. Ya biasa sih, kalau konsumen sih ada aja. Kadang-kadang kita buat di kampus, terus anak-anak kineforum juga ada di kampus dalam rangka skripsi bisa. Kadang-kadang ada uji pes, itu bisa juga dia mengadakan pemutaran layar tancap. Sebulan ya paling minim 5 masuk. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali pasti ada acara, pasti ada aja.
Kalau layar tancap itu bahan layarnya dia memang khusus buat layar yang buat di lokasi, buat layar lebar. Bahannya pun beda. Dan tukang jahitnya pun dia nggak sembarangan jahit. Jadi ada khusus tukang jahit. Teman saya di komunitas PLTI, teman saya yang tukang jahit layarnya. Jahitan mereka itu bagus sekali. Sampai kemana-mana pun dia jahit layar. Udah kirim berbagai daerah. Kalau di bioskop dia agak tebelan bahannya, kalau ini agak tipis. Jadi begitu hujan, walaupun layar basah, dia nggak mempengaruhi karena dia air lewat terus. Jadi nggak istilahnya kagak tebal di bahan layar airnya seperti itu aja. Jadi mengalir, aman. Listrik ini paling buat layar tancap sekitar 3.500 watt atau 4.000 watt, udah cukup itu. Proyektor, balas dan sound system udah aman kayaknya segitu. Kalau buat hajatan atau buat di mana sih kita utamakan bawa genset, menjaga-jaga takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi kita bawa cadangan, bawa genset sendiri. Jadi walaupun mati listrik, film tetap berjalan, tetap main karena kita bawa genset sendiri, seperti itu. Kalau yang saat ini dari tuan rumahnya, sumber listriknya sebelumnya dari tuan rumah udah disiapin sama tuan rumah. Jadi kita ngambil dari tuan rumah listriknya, seperti itu aja. Tukang-tukang loret tuh banyak tuh. Iya, loret. Bawah kan tuh banyak loret. Es kelapa kayak gitu banyak yang beli rumah. Nonton enggak? Baru nyampe pas baru mulain ini Pak ya, Datang jam baru berapa datang? mulain datang setengah 8 gitu ya, ada begini-begini tuh di layar. Oh. Pokoknya kalau kita nonton nih datang kemalaman gitu ya. Ya terima baik kita di bawah layar. Dulu mah ramai banget orang, udah lebih enggak. Wah, Udah nggak dapet tempat enak. orang tempat-tempat enak dah udah. Wah, bohongan kita udah ngawin nonton. Bener, Bang. Woi, sel mana? Kalau zaman dulu mah orang kayak sekarang. Berarti datang dari dulu jam 5. Ya, pokoknya kalau kita pergi ngaji dulu nih kalau zaman dulu mah. Udah ketinggalan yang tempat yang di tengah. Pokoknya ngedepong wen udah gak akan di depan layar. Zaman dulu begitu. Saking penuhnya ya. Saking ulah pokoknya wah seru dah tukang dagang gak sampai pinggir jualan penuh dulu mah. Lebih dari dangdut. Layar tancap itu kalau gerimis pasti ada yang bubar, ada yang ngaup-ngaup di rumah. Kalau yang masih nonton pasti ngaup di rumah atau di tenda-tenda seperti itu. Tapi filmnya tetap muter. Film tetap main. Kalau film sih tetap main, kagak bakal dimatiin proyektornya Sampai film habis. sampai film habis. Main terus. Proyektor pokoknya biarpun itu hujan, gerimis, kita tetap main terus. Kalau gerimisnya sedikit tetap berjalan. Tapi kalau hujannya lebat atau hujannya banyak, pasti kita matiin juga. Kalau bayaran itu bukannya masalah per judul ya. Kalau orang nangkap itu udah satu set dia nangkap layar tancap udah dibayar semua sama dia, bukannya per judul. Kalau pelosok kita lumayan jauh-jauh sih kalau main seperti kayak di Lebak, Banten, di Gajruk sampai ke sana. Ke Sukabumi juga pernah. Ke Cianjur juga pernah. Minimal harus budget berapa sih untuk menanggap layar tancap ini? Tergantung kalau lokasi itu, kalau harga itu tergantung lokasi jarak jauh dekatnya ya. Kalau lokasinya jauh mungkin agak mahal. Kalau masih sekitaran sini paling sekitar harga 2,5 atau 3 jutaan yang dekat-dekat. Sampai luar kota itu bisa mahal jatuhnya, bisa puluhan juta lah. Bisa istilahnya paling minim 8 juta atau 10 juta, bisa bahkan bisa lebih. Yang paling rame buat Mardati. Ya, perasaan saya sendiri ya, saya juga merasa terharu dan bangga bisa bertemu dengan artis senior yaitu Pino G. Bastian dalam rangka syuting di Karnos Film Cibubur dan dilanjut ke Temanggung, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah saya bisa bertemu mereka, bisa ketemu artis, bisa ngajarin masang klise, gulung film, terus nyalain ke layar dan masang layar, buka layar. Saya dari awal sampai akhir saya alhamdulillah bersyukur sekali saya bisa bertemu Pino G. Bastian dan bisa mengajari mereka. Ya alhamdulillah acaranya berjalan lancar, aman dan sukses. San Francisco's Chinatown. Kalau nyimpan film itu ya jangan diletakkan yang seperti di Ubin ini, dia harus dikasih alas. Nah, kalau kita pulang dari lokasi seperti ini ya film yang habis dipakai itu kagak masukin ke dalam gudang. Jadi
kan bekas dipakai di mesin dia pasti agak kenceng klisenya. Kalau bisa digulung dulu biar dia agak kendor seperti ini. Nah, ini kan dia udah kendor ya, udah boleh gulung. Dia harus kendor kayak gini baru disimpan. Terus naruhnya juga di bawahnya dikasih alas biar dia nggak lembab dan biar nggak menahan, supaya nggak jamuran seperti itu. Kalau terlalu ketat apa? Efeknya apa? Takutnya dia kan kalau bekas dipakai mesin dia agak kenceng langsung disimpan di dalam kalengnya ditaruh, takutnya dia mengeras, takut lembab. Itu aja sih yang kita jaga sebenarnya, menjaga dari kelembaban itu ya. Kita gulung ulang sebelum dia masuk ke gudang, setelah habis dipakai, tapi seperti itu. Kalau masalah motong film, bukannya kita ngerusak atau gimana ya, paling kita kalau yang film 2 kopi, misalkan dia ada 7 reel durasinya lama, nah itu bisa kita edit, kita bikin 4 reel. Tapi kita dengan catatan punya 2 kopi, yang 1 kopi utuh, yang 1 kopi kita edit. Kalau yang 1 kopi untuk di orang nanggap atau di misalkan di kampus atau ada event, nah itu karena dia rollnya masih utuh. Nah kalau yang buat diedit ini buat orang di hajatan, biar dia nontonnya nggak terlalu jenuh. Jadi dia kalau nggak diedit kan banyak ngobrol tuh, jadi film kita edit supaya nggak banyak ngobrolnya, supaya penonton nggak jenuh. Begitu aja sih, simpel aja. Cuman berani ngedit ini karena 2 kopi. Iya, ngedit sendiri di rumah. Kita cek dulu, kita setel dulu, kita tonton, 2 kali kita puter, kita tandain bagian mana yang kita harus potong. Seperti itu aja. Dibuang itu bukan berarti dirusak atau jadi sisa potongan itu kita simpan, tetap ada. Jadi kita ambil yang action-actionnya aja, seperti itu. Kalau yang sering diedit sih paling kalau film luar yang punya kopinya double sih. Kalau film nasional nggak berani ngedit juga karena itu kan takutnya merusak. Karena itu kan hak cipta karya dalam negeri kita. Jadi jangan sampai punah, jangan sampai rusak, itu harus dijaga. Seperti itu aja sih. Film apa biasanya dia? Action? Kalau film action tuh biasanya Mandarin, Barat. Yang durasinya panjang itu yang 6 reel kita edit bikin 4 reel. Yang 5 reel kita, kalau dia kebanyakan ngobrol kita edit sedikit aja. Jadi kita sisain 4 reel. Kalau yang 5 reel seperti itu aja sih, biar nggak jenuh ditontonnya. Begitu kita main di daerah, ada permintaan film yang 17 tahun ke atas ya kita bawa itu buat terakhir di pemutarannya. Seperti itu aja. Tapi kalau buat di lokasi dekat-dekat sini sih jarang bawa film 17 tahun ke atas. Ya paling bawanya film horor, komedi, silat, film action seperti itu aja. Oh, peminat anak kecil paling dia suka film kartun. Itu film-film anak-anak lah kita setelin. Terus kalau buat yang remaja-remaja atau yang muda kadang-kadang ada juga yang suka film horor atau film komedi seperti itu. Saya pernah tanya ke kantor Cinematek, pusat perfilman, dan memang dia nggak ada kopinya. Seperti film Kereta Api Terakhir, dia nggak ada kopinya di Cinematek. Seperti film Blok M atau Naga Bonar, dia nggak ada kopi filmnya. Ya alhamdulillah di saya ada kopi filmnya. Pernah juga di suatu saat dulu pernah ditanya juga masalah film ini. Akhirnya diambil, bahkan sampai direstorasi film tersebut seperti itu. Dari 35 mili kan dia ori masih asli, direstorasi dalam bentuk digital. Pernah saya nanya film tersebut di tempat beliau nggak ada di Cinematek. Jadi dari pihak restorasi menghubungi saya, ya alhamdulillah di saya ada filmnya, jadi direstorasi seperti itu. Kalau Bapak nyari film-film yang langka kemana sih? Kadang dari teman ke teman juga kita cari film kopi film ini ada nggak, saya tanya-tanya dulu di mana yang ada gitu. Kalau pas kebetulan ada yang saya butuhkan ya pasti saya beli film tersebut, paling seperti itu. Tapi nyewain film? Iya, masih nyewain juga. Kadang-kadang kan teman film itu dia punya proyektornya saja, dia nggak punya film 35 milinya. Akhirnya dia mereka itu sewa ke filmnya ke saya, seperti itu aja. And his courage has made him a legend. From Takeshi. Persiapan nyeting seperti ini paling setengah jam.
yang dibutuhkan 1 jam lah, dari masang sound, ambil setrum segala macam buat persiapan, paling 1 jam. Terus sorenya kita masang layar, naikin proyektor paling sekitar 1 jam juga, kurang lebih 2 jam lah persiapannya untuk penayangan layar tancap. Tapi sebelum tayang layar tancap pun kita setengah hari sebelumnya kita udah standby di lokasi, cek musik, cek suara dan segala macam, harus dicek dulu sebelum tayang, seperti itu. He's impossible. You're unstoppable. Unbelievable. Pancak Nyono banyak melakukan kejahatan. Ya, akibat kematiannya. Hal ini